dalam situasi kondisi apapun, biar kita tetap berpegang sama Tuhan Yesus, adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Amin Bapak Ibu. Dalam keadaan suka maupun duka, tetap memandang kepada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, puji Kau selamanya. Sekali lagi naikkan punya Bapak Ibu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dari damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Selamat Bapak Ibu sama-sama bangkit naikkan puji Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Surgawi, terima kasih. Kami boleh ada sebagaimana sampai saat ini, semua oleh karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang tercurahkan melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Apapun saat ini kondisi yang tidak baik Tuhan di negara kami yang kami cintai, Indonesia, namun ibadah, penyembahan, pujian dan penyampaian firman-Mu tidak akan pernah berhenti, akan terus menyala, akan terus disampaikan sampai segala sesuatunya kesudahannya selesai. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk kota-kota yang saat ini begitu banyak demonstrasi, begitu banyak kekacauan, kerusuhan, penjarahan. Tuhan campur tangan. Kepadamu kami berharap, kepadamu kami andalkan. Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan segala situasi yang tidak baik saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai akhir ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu dengan minyak baru, anggur yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Ya mungkin tidak terlalu banyak, beberapa sudah mau datang, takut memang ada demo, ya tapi nggak banyak. Ya saya pantau di daerah istana, ya. Jadi tetap kita hati-hati. Jadi saya bisa maklumi yang dari Tangerang, yang dari beberapa lokasi sudah mau ke sini. Saya bilang jangan, nanti kalau sampai ada apa-apa repot, ya. Namun satu hal, sore hari ini Tuhan mau bicara, kita berdoa bersama, ya. Nah, Indonesia sedang berduka. Tadi lagu awal itu untuk kita merenung Bapak Ibu Saudara, ya. Ada yang salah dari kita manusia, ada yang perlu diperbaiki dari kita manusia. Bapak Ibu Saudara, umpama yang terkasih, kita tidak boleh menyalahkan perusuh ini. Kita koreksi diri kita juga. Amin. Kita juga enggak baik. Kita juga masih perlu belajar. Kita masih perlu diperbaiki untuk benar-benar menjadi serupa seperti Yesus. Ya, oke. Kita ambil ayatnya. Saya mau tidak terlalu lama, tapi kita mau akan berdoa bersama, ya. Sudah saya tulis di sini. Kita deklarasikan, amin, supaya kota Jakarta ini benar-benar terkendali, ya. Tidak terjadi kerusuhan, penjarahan seperti sebelumnya. Baik, kita baca di sini 2 Korintus 1
mungkin yang ada di lokasi daerah Cikini, ada di lokasi dekat-dekat daerah kerusuhan, pasti khawatir. Gak mungkin gak. Kalau kita juga di posisi yang sama, Bapak Ibu Pak Oma, kita pasti juga ngalami bohong kalau enggak. Nah, disinilah kita menguatkan, ya, kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Nah, jadi penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah, kita butuh penghiburan supaya kita kuat dan kita bisa menghibur saudara-saudara kita. Baik, lanjutnya ayat yang kedua, Wahyu 21 ayat 4. Dan dia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Jadi peristiwa demo, peristiwa kerusuhan sudah memakan korban meninggal, luka berat, ya, rumah hancur, mobil hancur. Nah, maka pasti bicara perkabungan, kedukaan, kesedihan. Tapi Tuhan mau menghapus. Ayat ini harus kita hidupi supaya tidak selamanya kalau kita orang yang benar, hidup berkenan, itu selalu sedih atau menderita. Ya, ini kuncinya. Jadi yang lama sudah berlalu, ya, kita ampuni, kita minta ampun dengan Tuhan. Kan saya bukan yang buat masalah, bukan saya, betul. Tapi kita semua kena dampaknya. Bukan berarti kita boleh menyalahkan orang-orang itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini bicara masalah perut. Tahu perut ya? Untuk makan aja nggak bisa. Terus bagaimana? Ya mereka sangat gampang sekali dipengaruhi, dikasih uang 50 terus ikut. Lalu pikiran jahat keluar, bisa rampok, bisa ambil apa aja di situ. Dari niat yang hanya demo, diprovokasi, melakukan kriminal, itu tidak bisa dikendalikan karena masa. Ya, jadi Tuhan mau menghapuskan. Sekarang waktunya kita bangkit. Ya, oke, lanjutkan lagi. Ini sekilas yang mungkin. Nah, ayo kita baca. Tuhan mengizinkan peristiwa demonstrasi, ya, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan berujung pada kerusuhan, pembakaran dan penjarahan, agar setiap umat manusia di Indonesia sadar, ya, ingat dan mawas diri agar kembali kepada jalan Tuhan. Mungkin selama ini kita merasa sudah nyaman, kita merasa aman, tapi setelah melihat penjarahan itu, pasti reaksi kita takut. Aduh, jangan sampai aku kena, jangan sampai aku juga dijarah, jangan sampai. Pasti pikiran-pikiran itu muncul, betul Bapak Ibu Bapak. Nah, disinilah kita perlu disadarkan, perlu diingatkan dan mawas diri, ya, supaya kita jangan terlena, supaya kita belajar bersyukur, ya kan, Tuhan masih menyelamatkan kita, tidak ada di tempat-tempat terjadinya penjarahan dan kerusuhan. Nah, ini tujuannya. Ingat kebaikan Tuhan, ingat perlindungan Tuhan, dan kita harus kembali kepada jalan Tuhan. Mungkin selama ini nyimpang kiri, nyimpang kanan. Jadi peristiwa musibah itu ada berkahnya, ada sesuatu hikmah di balik musibah. Ya, ingat dan mawas diri, sehingga Tuhan akan memulihkan hati dan pikiran kita manusia untuk apa ini? Menata ulang dan ditata ulang oleh Tuhan kepada kebenaran sejati. Ini tujuannya. Jadi kalau kita fokus kepada kerusuhannya, kalau kita fokus kepada kejahatan kriminalitasnya, kita tidak akan mendapatkan tujuan, ya, bahwa hidup kita perlu ditata ulang. Hidup kita perlu kita atur ulang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ya, jadi selama ini mungkin kita rajin ibadah, sudah ke gereja, tapi kita belum kenal Tuhan. Nah, inilah momen yang terbaik supaya kita diingatkan kembali, disadarkan dan mawas diri, supaya kita mau menata
Akibatnya apa? Penderitaan, kematian. Jadi kita harus bisa memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, Bapak Ibu. Bukan Tuhan tidak melindungi. Tuhan tidak menghendaki perpecahan, Tuhan tidak menghendaki kekacauan, Tuhan tidak menghendaki peperangan. Itu bukan kehendak Tuhan. Kalau terjadi artinya siapa? Kehendak manusia. Nah, jadi kalau penderita, kalau ada yang meninggal, kalau ada yang luka berat, jangan salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan? Bisa nggak Tuhan mencegah? Bisa. Supaya manusia ini tadi apa? Sadar, salah ini caranya. Yang kedua, ingat yang dilakukan itu tidak benar. Paham? Sadar diri, gitu loh. Kita kembali kepada jalan Tuhan, ya. Dan waktu Tuhan semakin dekat. Nah, inilah tujuannya. Akhir zaman ini peperangan demi peperangan terjadi, pemberontakan demi pemberontakan terjadi, perpecahan di sana sini, banyak penyesal, banyak guru palsu, betul semua. Ya, ini yang terjadi. Oke, nah baik, mari kita akan berdoa bersama, kita deklarasikan, kita sehati sepikir. Ya, nanti setelah satu ayat lagi kita akan, nanti saya minta ditayangkan, jadi Bapak Ibu kalau bisa baca di sini, ya, nggak perlu cari dari mana. Dan saya minta dengan sikap sungguh-sungguh kita berdoa bersama, ya, untuk mendapatkan kekuatan perlindungan Tuhan, dan supaya kerusuhan, penjarahan, demo-demo yang akan terjadi, akan berarti belum dapat dicegah atau diminimalisir oleh Tuhan. Karena kita nggak bisa, presiden aja nggak bisa nyegah orang berdemonstrasi, nggak bisa, karena diberi hak, ya, para mahasiswa, tapi mereka diberi ruang. Aksi damai boleh, tapi ketika disusupi nggak damai lagi namanya. Ya, baik. Mazmur 80 ayat 19 sampai 20. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu, biarkan kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkan kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Wajah Tuhan. Kemarin saya bilang, berseru kepadaku, panggil namaku, cari wajahku. Ada apa dengan wajah Tuhan? Ingat ada kesaksian Pak Jonitan ketika dia melihat ke langit, wajah Yesus. Dia tenang. Ketika dia cari di Google, wajah itu ada firman Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Di situ dia nangis. Jadi wajah itu menyinarkan terang, tapi firman-Nya itu membuat kekuatan baru. Amin. Terang itu menerangi gelap. Jadi kita sedih, kita dihibur, kita jadi tenang. Setelah tenang kita mendengar firman, kita perkatakan firman, maka kekuatan Tuhan kita rasakan. Amin. Ini kuncinya, ya. Berseru karena Dia Tuhan semesta alam, pulihkan kami, pulihkan kotaku, pulihkan tempat-tempat yang terlibat kerusuhan, yang dijarah, pulihkan semua fasilitas-fasilitas umum, ya, supaya kembali normal. Sekarang belum normal. Busway tidak berjalan seperti 24 jam, mereka batasi dan dijaga. Ya, ini kita perlu berdoa, Bapak Ibu. Ya, ini belum selesai. Saya tidak takut-takuti, saya bukan ingat, saya bukan, tapi ini belum selesai. Ada gelombang berikutnya. Paham? Ya, yang perlu kita doakan, rencana-rencana provokator, orang-orang yang merencanakan kejahatan ini, biar dijamah oleh Tuhan. Mereka boleh bertobat, mereka boleh sadar dan mengurungkan niatnya. Entah bagaimana caranya, nggak perlu tahu. Tuhan
Aduh nanti gini, pikiran-pikiran negatif itu diubah oleh Tuhan. Ya, oke. Buatlah wajahmu bersinar, artinya sinar terang kemuliaan Allah Bapa cahaya wajah Yesus menyinari kota ini. Ketika terangnya kegelapan sir. Baik, tayangan inilah doanya sudah saya buat. Mari kita perkatakan, kita ambil sikap doa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami datang menghadap, kami mengakui dosa-dosa, pelanggaran, kesalahan, keragusan, ketamakan kami. Ampuni kami dan beri penghiburan dan kekuatan bagi bangsa Indonesia, agar diawali dan dimulai dari pribadi dan keluarga. Kembalikan dan pulihkan, ada roh persatuan kebersamaan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan berikan kekuatan dan kedamaian dan kesembuhan untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Engkau sanggup mematahkan setiap roh-roh teritorial yang ada di setiap kota di Indonesia, dan Engkau sanggup membuat terobosan dan curahkan kasih-Mu, damai-Mu, dan sukacita-Mu kepada bangsa Indonesia yang kami cintai. Kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami tidak takut dan bimbang. Biarlah kami belajar dari kesedihan agar menjadi lebih kuat dan saling mengasihi satu sama lain, bukan saling membenci dan memusuhi, sebab Engkau Allah Maha Pengasih dan sumber kasih bagi semua umat manusia. Amin. Bapak Ibu, ketika perkataan demi perkataan Bapak Ibu hidupi, itu membuat kita tenang keuangan. Karena kita nggak mampu, tapi Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara. Amin. Dan ayat terakhir terambil dari 2 Tawarik 7:14. Nah, inilah yang Tuhan mau, kita pun mau. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Mari Bapak Ibu, kita merendahkan diri, ya, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Amin. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, dosa saya dan saudara semua umat manusia bangsa Indonesia, serta memulihkan apa? Negeri yang kami cintai ini, memulihkan kota Jakarta, kota Medan, kota Bandung, kota Surabaya, kota Jogja, kota Solo, kota Makassar, kota-kota yang saat ini dilanda kerusuhan, demonstrasi. Tuhan pulihkan, bukan hanya bangsa, tapi kota di mana kita tinggal, Bapak Ibu. Ini tergantung dari doa yang kita panjatkan. Itu punya kuasa sehingga roh-roh teritorial, roh kematian, roh-roh jahat itu akan pelan-pelan berpindah keluar. Ya, awan yang gelap itu diterobos menjadi terang. Amin. Ya, jadi poinnya di sini jelas. Ya, Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia. Ya, kalau kita merendahkan diri, ini dulu poinnya. Yang kedua, mengaku kesalahan. Kita berdoa, Tuhan ampuni kata-kataku, pikiranku, tindakanku, perbuatanku, yang sadar maupun tidak aku sadari, yang aku ingat maupun tidak aku ingat, yang aku sengaja maupun tidak sengaja, ampuni dalam nama Yesus. Kita dari mulai pribadi kita, keluarga kita, lingkungan RT RW, komunitas kita, supaya kita semakin kuat. Ini kuncinya, ya. Mencari wajah Tuhan. Tadi apa? Biarlah cahayamu menerangi. Jadi kalaupun lampu dimatikan semua, kalau kita diterangi dengan wajah cahaya Tuhan, itu tidak akan bisa, kegelapan itu akan hilang. Amin. Kita tidak melihat gelap lagi karena cahaya bukan dari listrik dunia ini. PLN bisa mati, genset bisa disabotase, tapi wajah Tuhan siapa yang bisa sabotase? Tidak ada. Jadi tidak ada alasan lagi kita takut, kita khawatir, kita cemas. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh dan melakukan, merendahkan, akui terus, cari wajah
hidup kita, supaya kita mau memperbaiki diri dan diperbaiki, bukan oleh manusia, oleh firman, oleh Tuhan itu sendiri, agar kehidupan kita ke depan nanti bisa lebih baik. Kita tidak mudah khawatir, cemas, takut ketika menghadapi akan ada demo, akan itu teror. Tujuannya memang bikin kita takut. Kita punya Tuhan lebih dari itu. Mengapa kita harus takut? Tidak ada alasan. Tadi saya katakan ada ayat, Allah bukan memberikan roh ketakutan, melainkan membangkitkan roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Jadi tidak ada alasan, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita nggak boleh takut lagi, kita nggak boleh khawatir lagi, kita nggak boleh cemas selama kita mengandalkan mencari wajah Tuhan. Amin. Ya, berseru kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, cari wajahnya. Ketika wajahnya menyinari kita, kita tidak ada takut lagi. Hadirat Tuhan, ya, kemuliaan Allah turun dari surga melingkupi kita, melindungi kita dalam segala aktivitas. Ini misalnya. Bapak Surgawi, terima kasih. Sore hari ini hamba telah menyampaikan pesanmu. Kami semua di tempat ini, ruangan ini sudah mendeklarasikan doa yang sudah kami panjatkan. Kau mendengar semua Tuhan. Biarlah doa yang sudah kami masing-masing panjatkan benar-benar dengan kesungguhan hati dan ketulusan hati. Kau dengar semua Tuhan. Kami manusia biasa, lemah, terbatas. Suatu waktu bisa takut, suatu waktu bisa khawatir, cemas. Ampuni kami. Karena itu bukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus tidak ada hukuman, Bapak Ibu. Di dalam Kristus kita kuat, di dalam Kristus kita menang, di dalam Kristus kita berjaya. Terima kasih. Ya, sore hari ini firman yang sudah hamba-Mu sampaikan menjadi rema, menghidupi semua yang ada sore hari ini. Untuk mulai sore ini tidak boleh takut lagi, tidak boleh khawatir, tidak boleh cemas, sebab Tuhanku lebih besar, sebab wajah Tuhan selalu menyinari aku, katakan itu, sehingga tidak ada ketakutan. Aku boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa, demonstrasi segala macam dapat direndahkan ya Tuhan. Ini semua bergantung kepada-Mu, bukan presiden, tetapi hikmat yang Mu berikan kepada para pemimpin bangsa ini yang dibutuhkan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tuntutannya belum terpenuhi, agar diberikan forum-forum negosiasi, bukan di jalanan lagi. Demikian juga tuntutan guru Tuhan, biar mereka diberikan ruang mediasi, bukan mengganggu ketertiban umum. Hanya ini yang kami mohonkan, sehingga kondisi Jakarta, kota-kota lain dapat pulih kembali normal, roda perekonomian boleh berjalan, sehingga kehidupan normal boleh kami alami kembali. Terima kasih Tuhan, sore yang indah ini. Kami manusia lemah dan terbatas. Apa yang kami panjatkan itu adalah curhatan hati kami, itu adalah bentuk ekspresi, karena kami manusia lemah, masih bisa takut, bisa khawatir. Tapi sore hari ini firman-Mu mengingatkan untuk kami mau merendahkan hati, untuk kami terus mau membangun relasi lebih intim dengan-Mu, dan selalu berharap kepada Engkau. Fokus bukan kepada teror-teror ini, fokus kepada Tuhan yang sanggup untuk bisa menghadapi segala badai apapun. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih punya pikiran takut, hati yang tidak
Sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Katakan buta gentar. Bangsa ini butuh pertolongan. Para pemimpin-pemimpin kami, berikan dia hikmat, buat takut akan Engkau. Sadarkan para pejabat DPR siapapun, mereka manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Biarlah lewat peristiwa ini Tuhan, Engkau izinkan mereka sadar bertobat kembali kepada jalan-Mu. Kami percaya Indonesia Tuhan sanggup pulihkan dari
diberkatilah kesehatanmu, Amin. diberkatilah keluargamu, Amin. diberkatilah rumah tanggamu, Amin. diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usahamu, Amin. dan diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu, dan biarlah sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyinari kami semua sampai dengan Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.